Bapak Ibu jemaat Tuhan, lambaikan tangan yang bersuka cita di hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita ada saat ini. Mari kita bawa kehidupan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Kita nyatakan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah, Yesus Kristus, tidak henti-henti kebaikan Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu dan pada hari Tuhan Yesus Tuhan kembali memberikan kami kesempatan yang indah ini untuk kami boleh membawa kehidupan kami sebagai persembahan hidup melalui pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Kau hadir di tempat ini menjamah melawat setiap kami, memberikan pengharapan yang baru. Kami terima kemenangan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kuasai hati pikiran kami sehingga fokus penyembahan kami hanya tertuju kepada pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekalian kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena buat kami Tuhan, kami bawa hati kami, penyembahan kami Tuhan. Kami semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
semua Tuhan akan penyembahan. Kami menyatakan bahwa Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kami mau mengikut-Mu seumur hidup kami. Kami mau mengikut-Mu. Haleluya. Kami bawa hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau mengikut-Mu. Kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang kami muliakan. Bagi-Mu pujian kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat layak. Terima pujian selamat layak. Kau yang layak terima pujian
Saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalamnya. Rancanganmu Tuhan.
Ya Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu, merendahkan diri, rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang penuh mujizat yang daripada Tuhan. Olehnya itu Tuhan, ajarlah kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir di tempat ini, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, tema kita pada saat ini yaitu berkata, sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Nah, sebelumnya saya akan memberitakan firman Tuhan, kita akan baca dulu sama-sama. Yakobus pasalnya 4 ayat 13 sampai dengan 17. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 13. Sudah dapat? Kita sama bacakan ayat yang ke-13. 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita harus minta Tuhan serta. Amin. Kenapa Tuhan mau itu diikut sertakan? Sebab Tuhan tahu apa yang akan terjadi sebelum kita melangkah. Dia tahu apa celaka, apa yang ada di hadapan kita. Makanya kita selalu berkata, kita mampu, kita bisa. Mungkin karena kita merasa sombong, atau kita merasa dikatakan semuanya bisa teratasi. Tapi ingat Tuhan sudah mengingatkan, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia berkata, kita ini yang hidup sama seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita hidup karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada hadir di tempat ini, itu sebenarnya anugerah Tuhan. Dia masih memberikan kita kekuatan. Dia masih memberikan kita nafas hidup. Kita masih bersyukur bertemu dengan keluarga. Karena berapa hari yang lalu ada Ibu Gembala juga, yang Bapak Gembala sudah kembali duluan, dipanggil Tuhan. 2 hari yang lalu terjadi hal demikian. Dia baik-baik saja. Dia mempersiapkan diri untuk persiapan Natal dengan jemaat. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kita tidak tahu hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kita harus banggakan di dunia ini. Tidak ada. Apakah kita punya kekayaan? Itu kita bisa tinggalkan. Apakah kita memiliki jabatan dalam perusahaan? Semuanya itu kita akan tinggalkan. Bahkan keluarga pun kita akan tinggalkan. Makanya selama kita hidup di dunia ini, kita harus berbakti kepada Tuhan. Kita harus menyenangkan keluarga, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita akan berhadapan dengan Tuhan.
untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Banyak hal yang kita rencanakan, apalagi kita ini mau merayakan Natal. Segala rencana step by step harus diselesaikan, biaya, kebutuhan, perlengkapan, persiapan. Ya saya juga bersyukur. Saya juga tiba-tiba tengah malam saya baru buka HP, waduh, Pak Gembala berikan kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Saya juga tidak berpikir hal itu. Saya sudah mempersiapkan diri di dalam lain hal. Tetapi kenapa? Ya, oleh kemurahan Tuhan lewat Pak Gembala, saya juga harus mempersiapkan diri. Dalam setiap perkataan kita, dalam setiap rencana kita harus mempersiapkan diri dan sertakan Tuhan. Amin. Supaya apa yang engkau kerjakan, apa yang kamu lakukan di dalam rencana perayaan Natal akan datang, semuanya berjalan lancar, nama Tuhan dipermuliakan, Anda juga bahagia bersama jemaat. Amin. Olehnya itu, Tuhan mempunyai rencana bagi kita yang terbaik. Olehnya itu, kita harus datang di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita pada saat ini? Mungkin kita berimajinasi, mungkin kita berpikir, wah, harus kita melakukan ini, harus kita melakukan ini, harus kita kerjakan ini, harus kerjakan ini. Itu imajinasi kita, itu pikiran kita. Tapi pada saatnya yang terjadi, blank, tidak bisa menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita merasa bangga, kita merasa mampu. Wah, saya bisa, saya mampu. Akhirnya apa? Kita kecewa. Kita mulai menyalahkan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak turut bersama dengan Allah. Makanya hari ini, sertakan Tuhan dalam segala rencanamu, apapun itu, yang kecil sekalipun. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong engkau, supaya Tuhan beserta engkau, supaya ada kelancaran, ada keberhasilan, ada keberuntungan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, jemaat Tuhan harus mulai belajar. Nah, ada beberapa contoh yang saya katakan. Seperti seorang karyawan. Kita tahu kalau seorang karyawan di bulan Januari sampai Desember itu ada yang namanya target. Target per tahun, target per triwulan, target per tahun. Apa yang harus dikerjakan? Karena saya juga pernah sebagai pemimpin, tiba-tiba di bulan November untuk berakhir bulan Desember, aku harus selesaikan targetnya itu. Kadang masih 200 juta, 500 juta harus selesai. Tapi kita tahu Allah sanggup menyelesaikannya jikalau kita bersama dengan Dia. Amin. Dan itu satu perkara yang luar biasa kalau beserta dengan kita. Karena kita selalu berpikir, wah, kalau targetnya ini berhasil, saya pasti dapat bonus. Kalau tahun 2024 ini saya selesaikan, saya dapat iPhone. Untuk apa? Ya, untuk bonus kita dalam keluarga, atau tidak bisa jalan-jalan. Itu rencana imajinasi kita. Tapi kalau kita tidak sertakan Tuhan, pasti semuanya gagal. Amin. Karena Tuhan tahu apa kendala, apa hubunganmu dengan langganan, apa hubunganmu dengan relasi-relasi yang lain. Dia tahu kekurangan itu. Tapi kalau Anda merendahkan diri, berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya, omset saya kurang 500 juta, bagaimana saya harus selesaikan? Tuhan akan berikan hikmah. Kamu harus ke toko ini, harus ke langganan ini, harus ini. Bagaimana caranya? Itu satu kuasa Tuhan. Bisa saja terjadi bagi ibu rumah tangga. Kondisi saat ini ekonomi. Kalau Anda beserta Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam rencana, berdoa, Tuhan, ini bulan Desember, saya tidak tahu apa yang harus aku buat, Tuhan. Sedangkan biaya yang ini harus butuhkan. Tuhan tolong saya, berikan kekuatan bagi suami saya, berikan pekerjaan yang gak berhasil, usaha bisnis saya, Tuhan tolong, supaya pada saatnya yang tepat, timing yang tepat, Tuhan, saya bisa membiayai kebutuhan itu. Dia tahu apa kekurangan, Dia tahu apa kebutuhan, Dia tahu apa teriakmu.
Tapi kadang kita mengecewakan dia. Banyak anak-anak Tuhan mau diberkati, mau dicurahkan belas kasihan bagi Tuhan, tapi dia sendiri jauh. Sehingga apa? Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga apa? Kecewa sama Tuhan. Padahal bukan karena Tuhan, karena diri kita tidak mau berdamai, tidak mau merendahkan diri, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Jangan ada maunya baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan lihat kesetiaanmu, Tuhan lihat teriakmu minta tolong kepadanya, dan dia mendengar. Pada saat engkau tidak berdaya, dia akan bangkit menolong engkau. Amin. Itulah Tuhan penuh kasih. Dia sangat mengasihi kita, apalagi ibu-ibu rumah tangga, anak, suami, kebutuhan, semua keperluan. Dia tahu semuanya itu. Makanya Tuhan berkata, sertakan aku dalam segala rencana, maka aku akan menolong engkau. Saya juga mengalami hal demikian, Bapak Ibu Saudara. Ada juga teman-teman saya sering menelpon, Pak, doakan saya, usaha bisnis saya sementara morat-marit, kondisinya demikian. Saya katakan, adakah engkau sertakan Tuhan dalam rencana? Iya Pak, saya baru belajar. Kamu harus percaya, kalau engkau semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan memulihkan, maka engkau akan memuliakan dia. Yang penting belajar setia dan taat. Hal-hal dosa pelanggaran serahkan sama Tuhan. Tuhan mau melihat apakah engkau rindu datang di hadapannya. Banyak hal-hal ini akan terjadi, kita tidak tahu ke depan. Tapi satu hal, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya jemaat GBI Anugerah akan mengalami peningkatan ekonomi, akan mengalami pertumbuhan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Tuhan mulai melihat kesetiaan kita di tempat ini. Tidak usah melihat yang lain. Anda, saya, saudara bersekutu dan akan membawakan jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Yang penting adalah sertakan Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak menelpon juga, Pak, doakan saya karena perusahaan saya sudah kolaps, saya sudah tidak mampu melakukan. Saya katakan, kenapa bisa begitu? Ya, karena saya percaya kepada teman-teman. Saya katakan, itu salah. Ada dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Iya, saya sadar Pak. Bayar harga, datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu, mohon ampun, bersama dengan istrimu, bersama dengan anak-anakmu. Belajar, sertakan Tuhan dalam hidupmu. Lambat cepat itu tergantung waktu Tuhan. Yang penting hatimu didamaikan dulu. Dia sudah tahu bahwa perayaan sudah, Natal sudah dekat, terus omset bulan Desember untuk 1 tahun. Dia bingung, tidak tahu berbuat apa. Tapi satu hal, Tuhan masih ada bersama dengan kita. Dan saya percaya semuanya itu bisa diselesaikan. Amin. Mungkin ada juga yang berkata, wah, saya dengan keluarga sudah rencana mau jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan karena dapat bonus. Tidak ada masalah. Itu karena engkau harus menikmati. Anda bekerja, Anda menikmati hidup. Bukan Anda bekerja untuk apa? Untuk menyimpan, untuk apa? Tapi untuk menikmati keluargamu. Sia-sialah pekerjaanmu jika engkau tidak menikmati bersama keluarga. Lakukan. Tolong doakan. Saya bilang iya. Karena apa? Kalau engkau serta Tuhan, dia akan melindungi di dalam perjalanan kemanapun.
dan engkau akan menikmati bersama dengan keluarga. Tapi ingat, jangan lupa memuliakan nama Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada dalam perencanaan untuk liburan bulan Desember atau akhir tahun, engkau harus sertakan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita melihat sekarang banyak musibah, masalah, kita tidak tahu, tapi Tuhan sudah tahu di mana kita harus berlindung kepadanya. Amin. Nah, ada 3 poin. Orang yang menyertakan Tuhan dalam setiap rencana akan menuai hasilnya. Jadi kalau kita selalu hidup bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, kita merencanakan, Tuhan, besok saya mau bekerja keluar kota, tolonglah saya, pertemukan saya dengan beberapa langganan saya, klien saya, biarlah semuanya Tuhan ubah jadi baru, sehingga saya bisa berhasil bertemu dan saya pulang membawa omset. Kenapa? Tuhan akan mengutus malaikatnya, dia akan menguasainya, dia akan menolong. Supaya apa? Dia jangan kemana-mana. Karena saya sering mengalami, Bapak Ibu, setiap minggu saya keluar kota, saya selalu, kalau sudah bahasa kasarnya, kalau saya ketemu berapa kali tidak bisa, saya berkata, Tuhan, utus malaikatmu, ikat kakinya supaya dia jangan kemana-mana. Kenapa? Ya kita punya otoritas kok. Karena kita sudah melakukan, sudah tidak ini, ikat kakinya Tuhan, supaya dia jangan kemana-mana. Pada saat saya bertemu, saya bisa ketemu. Puji Tuhan, dia ada. Pak David ketemu berapa hari saya tidak, saya tahu karena Tuhan sudah kasih tahu. Akhirnya apa? Dia bayar. Banyak hal-hal yang kita tidak rencanakan, Tuhan kasih tahu. Makanya kita harus bersama dengan Tuhan. Poin yang pertama, untuk hasil yang kita peroleh bersama dengan Tuhan, kita baca Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Amin. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan, selalu memperkatakan firman dalam hidupnya, maka dia akan berhasil dan beruntung. Amin. Itu janji Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia berikan yang terbaik. Saya memperkatakan firman Tuhan ini karena saya sudah mengalami. Bapak, Ibu juga harus mengalami, dan mungkin sudah mengalami, dan tetap harus mengalami selalu. Apapun yang engkau rencanakan bersama dengan Tuhan, lewat doa, permohonan, dalam perkataan firman Tuhan, Anda akan ditolong, Anda akan dipimpin, sehingga Anda berjalan, berhasil, dan beruntung. Kemanapun Anda melangkah, Tuhan akan menjaga, melindungi. Itulah Tuhan yang penuh kasih bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara juga harus mengalami janji-janji Tuhan itu banyak. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak tahu janji Tuhan itu. Anda akan ditolong dalam kecelakaan. Bisa terjadi, bisa Bapak, Ibu, Saudara. Karena saya mengalami, karena setiap minggu saya keluar kota. Pada saat saya berjalan menyetir kendaraan, Tuhan tolong saya, pimpin saya akan ketemu di beberapa tempat, dan saya rencana ke Pindrang. Tuhan tolong saya. Di perjalanannya tiba-tiba Tuhan gerakan, jangan kamu lewati kendaraan itu. Saya bilang, waduh, maksudnya apa? Tiba-tiba ada mobil kampas langsung melambung. Dia tabraklah itu sepeda motor. Kalau saya tidak taat,
saya pasti akan tabrak kendaraan itu. Kenapa? Karena saya tidak taat kepada Tuhan. Makanya kehidupan kita, orang yang belajar firman Tuhan, ada orang yang belajar setia dan taat kepada Tuhan, sehingga perjalanannya berhasil dan beruntung. Bapak Ibu juga harus demikian, harus belajar, harus mengalami. Kalau bagaimana Anda mau mengalami, Anda tidak baca firman Tuhan, itu rugi juga. Jangan berkata, menurut hamba Tuhan ini, menurut hamba Tuhan kesaksiannya itu. Tidak usah dengarkan. Kita cuma melihat saja, mendengar, tapi tidak bisa melakukan. Kita baca firman Tuhan supaya kita mengalami. Yang penting harus mengalami, supaya apa? Kuasa Tuhan itu kita nikmati, bukan kita dengar saja. Hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Harus mengalami. Rugi besar Bapak Ibu kalau tidak mengalami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan Anda apa? Kuasa. Memberikan Anda apa? Lebih banyak mujizat yang Tuhan mau percayakan kepada Anda. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam Tuhan, seturut dengan rencananya, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah kepada Tuhan. Kadang kita tidak mau menyerahkan segala rencana-rencana kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sebagian terlaksana, sebagian tidak, ini akhirnya mengecewakan. Anda bangun pagi-pagi, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ketemu ini. Tuhan, saya mau buka toko. Datangkan pelanggan-pelanggan. Datangkan orang-orang membeli barang dagangan saya, Tuhan. Sehingga saya bisa mengelolanya. Sehingga ada perputaran omset. Sehingga kami dapat mengembangkannya. Untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Amin. Itu kita harus lakukan dengan setia. Jangan hari ini, besok lupa. Akhirnya lupa. Nanti hari Senin mulai lagi. Itu namanya tidak setia. Tuhan sudah menunggu kita di dalam doa, tapi kita lupa. Kalau Anda mulai belajar setia, maka terlaksana itu apa yang kau rencanakan. Kenapa? Setiap hari Anda serahkan, setiap hari Anda berikan kepada Tuhan, dan Anda mulai berjalan bersama Tuhan. Pasti segala rencanamu terlaksana. Amin. Tuhan mau kesetiaan kita, bukan kekuatan kita. Tuhan mau ketaatan kita, bukan karena kesombongan kita, kemampuan kita. Amin. Tuhan mau hatimu taat setia. Itu saja. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan mau hidupmu itu diberkati, Bapak Ibu. Hidupmu itu dipelihara. Hidupmu itu bersama dengan Dia. Tapi karena kadang kita lebih mendengar kata-kata dunia, lebih mendengar orang-orang pintar, lebih mendengar orang-orang berhasil, padahal tidak tahu sumber keberhasilan ada dalam Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak mau datang bertelut. Sehingga apa? Berkat lewat. Apa yang kita rencanakan gagal. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar. Semua rencana boleh terlaksana kalau Anda serahkan sama Tuhan. Sekecil apapun, saya katakan sekecil apapun, Tuhan mau sertakan. Kenapa? Dari yang kecil bisa jadi besar. Oke? Kenapa saya katakan dari yang kecil bisa jadi besar? Saya kasih contoh. Saya ketemu dengan klien yang biasa-biasa saja. Saya menceritakan apa yang ada saya perbuat. Dia mengorder barang saya. Pak David, saya punya teman yang ada di sana. Tolong ketemu. Dia juga butuh sesuatu.
Padahal saya tidak tahu bahwa itu lebih besar dari seorang Pak Haji. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Saya berdoa, Tuhan, tolong saya ketemu. Tapi apa yang terjadi? Dari pembicaraan yang kecil, Tuhan berikan yang besar. Kenapa? Karena dia tahu apa yang saya butuhkan. Karena Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tapi saya belajar taat setia dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu juga harus belajar dalam perkara yang kecil. Anda buka toko sepi, tapi Anda berkata, Tuhan berkati hari ini. Datangkan pelanggan-pelanggan. Anda memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang dari jauh dia datang membeli. Dia lewat, ada toko, bisa saya beli. Akhirnya apa? Apa yang kita tidak pikirkan? Mungkin kita pikir, oh langganan biasa. Tapi ada yang lewat yang besar. Kita tidak tahu. Tapi itulah Tuhan yang gerakkan orang masuk ke dalam usaha toko kita. Amin. Belajar setia dan taat segala rencana. Tuhan, saya mau mengembangkan bisnis saya. Bagaimana caranya? Berdoa saja sama Tuhan. Dia akan mempertemukan supplier. Dia akan mempertemukan orang-orang yang baik, bukan orang yang jahat. Karena banyak orang yang wah ngomongnya besar. Iya Pak, nanti kita kerjasama, nanti kita kembangkan. Tahu-tahu bukan mengembangkan, merugikan kita. Karena saya pernah mengalami dalam satu perusahaan ketemu dengan orang yang punya ngomong besar. Akhirnya apa? Satu ember lenyap. Saya sudah di SP2. Saya panggil sore-sore ke sana, kasih makan ikan bakar. Malam-malam disuguhi dengan yang enak-enak. Tahu-taunya 1-2 kontainer keramik ludes. Dikasih cek bolong lagi. Aduh, tapi yang puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa bisa begini? Karena Kau salah. Kamu tidak mengandalkan aku. Kamu merasa mampu. Kamu melihat ada pembukaan namanya perumahan-perumahan. Kau merasa kau tidak campur tangan bersama dengan aku di tempat ini. Akhirnya apa? Keramik sudah dipasang semua, uangnya tidak ada. Tapi yang puji Tuhan, diselesaikan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Supaya kita mau belajar setia dan taat. Itulah kalau kita serahkan sekecil apapun, Tuhan akan menolong berikan yang terbesar. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang menyertakan Tuhan dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan diberkati di bumi. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Apa yang kita makan, minum, kita pakai, Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Coba kita baca dulu Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang, diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini pegang selalu dalam hidupmu, dalam setiap langkahmu. Aku mengandalkan Tuhan, aku percaya Tuhan yang menolong hidupku, yang menolong bisnisku, yang menolong pekerjaanku, yang menolong usahaku di rumah. Dia akan memberkati engkau. Pagi-pagi Anda berdoa untuk toko, pagi-pagi Anda berdoa untuk bisnis, pagi-pagi Anda berdoa untuk melangkah dalam pekerjaan. Tuhan mengutus malaikatnya menjaga, melindungi engkau. Amin. Kenapa? Karena engkau ada di mata Tuhan, engkau ada kekasih Tuhan, engkau alatnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Alatnya kita ini.
Makanya kita hidup di dalam Tuhan, itu semuanya anugerah Bapak Ibu. Makanya kita hidup di tengah-tengah dunia untuk menikmati hidup. Kita mati tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa ada pertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selama kita hidup, apa fasilitas yang kita terima, berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk keluarga, untuk orang-orang, terlebih juga untuk gereja. Kenapa? Karena ada hitung-hitungan yang terbaik bagimu juga. Amin. Berikan apa yang pantas engkau berikan bagi Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi istrimu, bagi pelayananmu. Dan engkau akan diberkati melimpah. Jangan simpan berkat itu. Jangan tidak salurkan. Saya katakan, ada contoh seperti satu gelas air. Anda taruh penuh, meluber, tapi Anda tidak mau salurkan. Anda tidak buka kerannya di bawah, itu akan busuk, bakteri. Anda tidak akan menikmati. Dan Tuhan tidak akan memberkati. Kenapa? Karena dia lihat penuh. Pada saat Anda buka keran, Anda buka keran, semua bakteri, semua apa yang ini tersalur dan Anda tidak ada. Tuhan melihat, wah ada kurang, Tuhan isi lagi yang baru. Kenapa? Karena Tuhan melihat Anda melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena Anda mau belajar mengasihi. Anda mau taat firman Tuhan. Karena ada dalam firman Tuhan tadi. Coba kita baca terakhir ini. Yakobus 4 ayat 17. Ini juga harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, bagaimana hal ini terjadi? Ini firman Tuhan. Contohnya sederhana saja. Bapak Ibu sementara berjalan dan melihat ada orang membutuhkan sesuatu, dan Anda tergerak. Ini Roh Kudus ini selalu punya belas kasihan. Dan Anda melihat hal itu, Anda melakukannya. Anda tidak usah bilang, aduh, itu tidak ini. Bukan. Yang di dalam hati kita, itu Roh Kudus selalu mengingatkan untuk berbelas kasihan. Berarti melakukan. Begitu pula di dalam gereja Tuhan. Anda berbelas kasihan. Jangankan jauh-jauh, di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Ingat, Anda tidak melakukannya, Anda berdosa. Kalau Tuhan sudah sampaikan. Makanya saya katakan, berkat itu dari Tuhan turun bagi hidup. Kamu harus mengelolanya dengan baik untuk rumah Tuhan, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Tapi ingat, segala sesuatunya harus dipimpin, dituntut oleh Roh Kudus, supaya Anda diberkati dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Amin. Makanya kita ini sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Minta pimpinan Roh Kudus supaya hidupmu diberkati, perjalananmu berhasil dan beruntung, segala rencanamu berhasil, dan engkau dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, semuanya Tuhan sediakan yang terbaik bagimu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan firman Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mau memberkati setiap kami, yang kami kira percaya firman-Mu menjadi rhema di dalam kehidupan kami. Dan Bapa di surga, tiba saatnya sekarang menjadi bagian kami untuk memberikan korban syukur kami. Tuhan Yesus memberkati kehidupan jemaat-Mu yang memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur diakonia. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
kita bangkit berdiri. Ada satu soraku yang senyap, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kita terus menjadi jemaat yang setia untuk boleh kembali beribadah di minggu-minggu berikutnya. Dan kami juga menyambut dengan penuh sukacita buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati Pak. Selamat bergabung dalam GBI Anugerah Makassar. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan informasi kegiatan gereja. Setiap hari Minggu ada ibadah menara doa. Setiap hari Jumat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jam 7 malam, bertempat di lantai 12 hotel ini. Sekali saya ulang, bagi pekerja dan jemaat Tuhan yang mau juga bergabung dalam ibadah menara doa, boleh hadir dalam ibadah menara doa jam 7 malam setiap hari Jumat di lantai 12. Dan kita akan kembali beribadah di tempat ini di minggu terakhir Bapak Ibu, dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Reza. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya anak kecil, boleh ikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Baik, dan untuk latihan nanti bagi yang terlibat dalam pelayanan untuk boleh bertahan, untuk kita lanjutkan ibadah latihan Natal. Kita lanjutkan untuk latihan Natal maksud saya. Baik, kita akan berdoa. Boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang Tuhan lewati pagi hari ini. Setiap kami diberkati Tuhan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu GBI Anugerah ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala, memberkati Ibu Gembala, memberkati Bapak Wakil Gembala bersama dengan istri, dan semua Tuhan hamba-hamba-Mu, Evangelis Mirna Tangke Padang, Evangelis Resa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat marifat yang daripada Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus juga semua pengerja-pengerja yang terlibat mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan, apa yang mereka tabur di tempat ini, kami percaya mereka akan menuainya Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan melihat setiap kehidupan mereka. Berkati juga jemaat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati damai sejahtera Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati Tuhan para suami, berkati para istri, anak-anak Tuhan, berkati pemuda remaja Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang yang melihat kehidupan jemaat Tuhan akan mengatakan bahwa jemaat GBI Anugerah adalah jemaat yang berbahagia, jemaat yang diberkati karena hidup takut dan taat akan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati semua Tuhan jemaat Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan hari-hari ini, Tuhan juga berikan jalan keluar, berikan kekuatan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini,
Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin mereka sedang sakit, mari Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah kehidupan mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Mereka mungkin yang sedang dalam perjalanan bisnis mereka, Tuhan menyertai langkah mereka. Tuhan, terima kasih. Bahkan mereka yang lalai, Tuhan ingatkan mereka, jamah hati mereka, Tuhan, sehingga mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan program-program ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah menara doa setiap hari Jumat, ibadah raya setiap hari Minggu, ibadah sekolah Minggu. Tuhan memberkati, Tuhan mendahului setiap kami, Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan rencana ibadah Natal kami tanggal 8 Desember. Tuhan juga memberkati, Tuhan mendahului kami, Tuhan berikan cuaca yang cerah Tuhan, untuk umat-Mu boleh datang beribadah. Kami berdoa ruangan yang akan kami pakai, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Kursi-kursi yang disiapkan Tuhan penuhkan dengan jiwa-jiwa, sehingga kami boleh melihat penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi. Ada kuasa Tuhan dicurahkan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan, bertobat Tuhan, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami tidak mau perayaan Natal yang hanya rutinitas dan biasa-biasa, tapi kami merindukan lewat perayaan Natal Tuhan gereja-Mu GBI Anugerah, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti. Tuhan berikan hamba-Mu ini hikmat, urapan, kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan, Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Bahkan semua pengerja, semua pelayan-pelayan altar yang melayani, baik itu para WL, para singers, tim musik, multimedia Tuhan, kolektan, aser, semua yang terlibat, Tuhan urapi, berikan kesatuan hati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami bersehati jika ada pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu, yang mau memecah belah, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus, keluar dari setiap hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja-Mu GBI Anugerah ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semua pergumulan Tuhan, biaya-biaya yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan cukupkan pada waktunya. Bahkan semua jemaat Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi acara perayaan Natal, yang sudah memberikan janji iman mereka, persembahan mereka, kami percaya Tuhan, apa yang mereka tabur akan mereka tuai 100 kali lipat ganda. Tuhan akan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi hotel tempat kami beribadah, Hotel Grand Maleo. Tuhan memberkati pemiliknya, Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan mereka. Mereka diberkati, mereka boleh bersuka cita. Dan kami berdoa Tuhan bagi semua karyawan-karyawati, bahkan semua tamu-tamu yang menginap di tempat ini. Tuhan juga memberkati, tempat ini diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kota ini ada di hati Tuhan. Tuhan, Provinsi Sulawesi Selatan, Tuhan ada di hati Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan malaikat-Mu. Tuhan jauhkan dari segala bencana mara bahaya. Kami berdoa secara khusus untuk pemilihan yang akan diadakan tanggal 27 nanti. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan damai sejahtera. Semua boleh berjalan dengan baik, dan semua pemimpin yang terpilih, kami percaya pemimpin yang takut akan Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Berkati juga bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua staf jajaran Tuhan. Berkati Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dalam mengambil setiap keputusan mereka boleh melibatkan Tuhan. Dan kami berdoa Indonesia bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu saat bangsa ini akan sujud menyembah-Mu. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kita menuntut kepada kita di siang hari ini sebagai jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Berikan haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku adukan. Dan dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.